Halo Ceceremet Kitchen, mau bikin mozzarella cheese ball atau roti yang isinya itu mozzarella dan bentuknya itu bulat-bulat kecil. Di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tepung terigu serbaguna aja, bukan yang protein tinggi. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Roti yang saya buat ini yang tanpa ulen dan tanpa autolisis. 1 sendok teh gula pasir. Ini roti yang gurih ya, yang agak asin. Dan 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau nggak punya bawang putih bubuk, bisa diganti dengan bawang putih segar 1 siung, dihaluskan, lalu dicampurkan ke dalam campuran tepung ini. Oke, sekarang kita aduk-aduk dulu bahan kering ini. Diaduk sampai rata sebelum kita memasukkan bahan cair. Resep roti ini sangat gampang karena kita nggak akan menguleninya dan nggak akan mengautolisis juga. Jadi ini cepet dan gampang banget. Supaya lebih gurih lagi, saya mau menambahkan daun bawang ke adonan roti ini. Daun bawangnya 2 batang, saya iris-iris halus seperti ini. Penambahan daun bawang akan membuat rotinya jadi semakin gurih. Sudah ada bawang putih ditambah daun bawang, jadi hasilnya makin gurih. Tambahkan 1 butir telur yang ukuran besar. Pecahkan dulu telurnya, taruh di mangkok sendiri. Karena saya mau mengocok telur ini sebelum memasukkannya ke campuran tepung. Oke, dikocok dulu seperti ini sampai tercampur rata antara kuning dan putihnya. Kita nanti nggak akan menguleni dan nggak akan pakai mixer, nggak pakai tangan juga, cuma pakai sendok kayu itu aja ngaduk-ngaduknya. Oke, saya udah masukkan telur ke campuran tepung. Masukkan susu cair 125 ml. Susu cairnya ini susu UHT ya. Jadi susu cair yang di kemasan itu yang enggak ada rasanya, yang plain. Nah, ini kita aduk aja pakai sendok kayu seperti ini. Adonannya akan menjadi adonan yang sangat lengket, lembek ya. Makanya kita nggak mengaduknya dengan tangan, nggak menguleni sama sekali, cuma diaduk-aduk pakai sendok kayu aja. Ini resep roti tergampang, tapi kalian akan lihat sendiri hasilnya lembut, empuk, ringan. Oke, saya masukkan daun bawang yang sudah saya potong-potong ini. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceceremet Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Ini ngaduknya mulai berat ya, tapi lanjutin aja. Daripada pakai tangan, kalian akan stres kalau ketemu dengan adonan yang selengket dan selembek ini. Masukkan 40 gram margarin. Akan lebih enak kalau margarinnya diganti butter. Kita aduk-aduk aja. Ini kita pakai margarin aja yang lebih ekonomis. Ini mulai sulit ya mengaduknya karena dia mulai kental, dan kita lanjutkan aja mengaduk-aduk pakai sendok kayu. Harus bersabar sampai semuanya tercampur rata. Nah, sampai sekitar kayak gini nih. Kan lengket banget ya. Oke, sampai teksturnya menjadi seperti itu lengketnya. Dan adonan ini mau saya diamkan. Kalau sudah tercampur rata semua, kita lepaskan aja sendok kayunya ini, kita bersihkan dulu. Oke, lalu saya mau tutup dan didiamkan selama 90 menit. Ditutupnya pakai 2 layer ya, 2 kain itu supaya lebih rapet. Diamkan selama 90 menit. Sambil menunggu adonan rotinya mengembang selama 90 menit, saya siapkan bahan-bahan isiannya. Ini ada keju mozzarella 250 gram. Gunakan keju mozzarella yang menurut kalian paling enak. Dan ini saya belinya yang murah ya, tapi ini enak meskipun murah. Saya potong-potong keju mozzarella 250 gram itu dipotong menjadi 16 bagian. Jadi nanti rotinya itu akan menghasilkan 16 buah roti
mozzarella cheese ball. Nah, sekitar segitu ya ukurannya. Jadi dari 250 gram keju mozzarella dibagi menjadi 16 bagian yang sama rata kalau bisa. Oke, kita pindahkan ke mangkok. Karena saya lagi punya daun parsley, jadi saya mau pakai parsley. Ini cuma optional aja. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Saya pakai karena lagi ada ya. Saya potong-potong, dicincang halus sekitar 1 sendok makan daun parsley, campurkan dengan keju mozzarella. Jadi kalau kalian nggak suka daun parsley juga nggak perlu pakai daun parsley. Oke, saya tambahkan garam sejumput aja ya seperti ini karena keju mozzarella kurang berasa. Tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk, lalu kita aduk-aduk. Gampang banget mozzarella cheese ball ini isiannya. Kalaupun kalian nggak mau pakai parsley, nggak mau pakai garam dan lada bubuk juga nggak apa-apa. Cukup mozzarellanya aja dipotong-potong. Ini kita sisihkan dulu. Sudah 90 menit atau sudah 1,5 jam. Ini adonan rotinya udah saya buka dari tutupnya dan kalian akan lihat di sini teksturnya jadi semakin elastis. Nah tuh dia bisa berserat panjang seperti itu. Lalu kita aduk-aduk aja kayak gini. Dan mau kita keluarkan dari mangkoknya itu, kita taruh di meja kerja. Taburi dengan tepung terigu. Karena ini lengket banget dan kita nggak akan menguleninya. Kita cuma mau ngaduk-ngaduk sebentar aja seperti ini. Kalau tangan kita lengket, kita beri tepung terigu. Jadi kita nggak akan menaklukkan adonan ini untuk menjadi kalis elastis, tidak, hanya untuk mengaduk-aduk seperti itu aja. Kalau lengket dikasih terigu. Jadi ini gampang banget adonan rotinya. Saya mau bagi adonan roti ini menjadi 16 bagian. Kalau kalian mau bisa ditimbang ya, 16 bagian itu masing-masing ditimbang, tapi saya nggak akan menimbangnya, saya cuma dikira-kira aja, dipotong-potong. Kalau ada yang kekecilan ditambahin adonannya, kalau ada yang kebesaran dikurangi gitu aja. Adonan roti ini jelas lengket banget, jadi kita main tepung terigu di sini. Tiap kali lengket, taburi tepung terigu. Kita bulat-bulatkan setiap adonan yang sudah dibagi menjadi 16 bagian ini. Dibulat-bulatin kayak gini ya. Digulingkan ke tepung terigu kalau bisa supaya nggak lengket. Kalau kalian mengikuti video-video Cece Homemade Kitchen, itu ada beberapa jenis roti ya. Ada roti yang diuleni secara konvensional seperti biasa, ada yang diautolisis, dan yang ini model yang ketiga, tanpa diuleni dan tanpa diautolisis. Keju mozzarellanya sudah siap untuk dijadikan isian dan adonannya sudah bulat semua. Tangan kita beri tepung terigu, dipipihkan adonannya, lalu taruh keju mozzarella di tengah-tengah. Tutup dengan adonan sampai rapat, lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Oke, kayak gini ya. Oke, saya ulangi lagi. Pakai tepung terigu tangannya supaya nggak lengket. Masukkan mozzarella di tengahnya, lalu ditutup pakai adonannya sampai rapet dan dibulet-buletin. Kalau bisa sih seluruh adonannya itu bisa menutupi mozzarellanya dengan ketebalan yang sama ya. Karena kalau ada yang bagian yang tipis bisa aja nanti pada saat di oven mozzarellanya itu keluar. Oke, ini sudah menjadi 16 bagian roti yang masing-masing ada mozzarellanya di dalamnya. Dan kita taruh di atas loyang yang sudah saya kasih silikon paper. Kalau kalian nggak punya silikon paper, bisa dioles margarin dulu loyangnya supaya nggak lengket. Oke, ini dia adonan rotinya sudah siap untuk kita diamkan lagi. Ditutup dan didiamkan selama 30 menit sampai mengembang. Sambil menunggu 30 menit adonan rotinya mengembang, kita siapkan toppingnya. Ini saya pakai keju edam. Kenapa kita pakai keju edam? Karena untuk topping kita butuh keju yang teksturnya keras. Dan kita hanya butuh sekitar 2 sendok makan aja keju edam yang diparut. Ini ada tepung panko ya.
atau panko breadcrumbs. Kalian bisa menggunakan merek apapun, nanti dia akan memberi efek renyah ya untuk toppingnya itu. Keju edamnya saya parut dulu sekitar 2 sendok makan. Kalau misalnya kalian nggak punya keju edam dan nggak mau pakai keju edam juga nggak apa-apa, cukup tepung roti panko aja. Tambahkan 2 sendok makan juga tepung pankonya. Keju edamnya diganti keju cheddar juga boleh. Kita aduk-aduk rata. Resep aslinya itu sebenarnya pakai keju parmesan, tapi terlalu mahal ya, kita pakai keju edam aja. Siapkan 1 butir telur untuk olesan. Kita pecahkan aja telurnya, taruh di mangkok kecil, lalu kita kocok rata. Sudah 30 menit, kita buka penutupnya. Adonan rotinya sudah mengembang. Dan 30 menit itu sudah cukup ya, jangan sampai overproofing. Saya mau olesi adonan roti ini dengan telur yang sudah dikocok. Dioles-oles kayak gini. Dan jangan lupa untuk memanaskan oven ya. Kita beri taburan campuran antara tepung panko dengan keju edam. Kita beri topping yang agak banyak, kalau bisa ke seluruh permukaan rotinya ya. Karena campuran keju edam dan tepung panko-nya ini cukup banyak, jadi kita olesin ke seluruh permukaan roti seperti ini. Sudah cantik banget penampilannya dan ini sudah siap untuk kita oven. Ovennya jangan lupa harus benar-benar panas sebelum rotinya masuk. Saya pakai oven kompor ya, oven tangkring biasa. Kita panggang selama 30 menit, kurang lebih suhunya itu 180 derajat, tapi dikira-kira aja karena setiap oven itu berbeda. Oke, kita panggang selama 30 menit sampai permukaannya kecoklatan. Nah, ini rotinya sudah mateng ya, kita keluarkan aja dari oven. Mozzarella cheese ball sudah mateng, ini roti tergampang, tanpa ulen, tanpa autolisis. Kita lihat tingkat kematangannya tuh bagus banget, coklatnya pas. Enggak overcook, enggak undercook ya, pas segini kematangannya. Dan kalian lihat di sini banyak yang bocor kejunya. Tuh, di sini ya, dia bocor, nggak apa-apa. Karena tadi adonannya kurang rata ya, ketebalannya itu. Ini kejunya enak banget. Nah, ini juga bocor. Karena ini mau dimakan sendiri, jadi nggak masalah, tinggal dimakan aja. Oke, kita lihat ya teksturnya. Tuh, lembut banget. Dan ini ringan rotinya. Kejunya kalian lihat di situ meleleh dengan sempurna. Aromanya juga gurih banget, aroma bawang putih, daun bawang, keju edam. Pokoknya ini roti yang sangat gurih dan lembutnya luar biasa. Ini enak banget, kalian harus coba di rumah. Tuh molornya sampai kayak gitu keju mozzarellanya. Kalau roti ini sudah dingin, kalian bisa memanaskannya lagi dengan dibolak-balik di teflon. Nanti mozzarellanya bisa molor lagi. Kita buka lagi, luar biasa rotinya lembut banget. Dan kejunya ini wow, siapa yang berani menolak keju mozzarella semolor ini ya. Anak-anak pasti suka, orang dewasa juga. Tuh panjang banget. Coba resep ini di rumah, kalian pasti berhasil. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.